Renungan Harian Katolik, Rabu, 20 Maret 2024. Kebenaran yang memerdekakan. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes bab 8 ayat 31-32. Saudara-saudara, orang yang setia adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah mereka yang melakukan segala sesuatu menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan karena keyakinan bahwa hal itu baik, benar dan dikehendaki Tuhan. Yesus ingin para muridnya menjadi orang-orang yang merdeka, bebas dari belenggu dosa dan sungguh-sungguh berserah diri kepadanya. Yesus mengajarkan bahwa kebenaran akan membebaskan kita. Kebenaran itu pertama-tama ada di dalam Yesus sendiri. Bangsa Israel pada zaman Yesus keliru memahami ajaran Yesus. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang merdeka, bukan budak. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan mereka, mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, orang yang merdeka. Menurut Yesus, setiap orang yang berdosa, ia adalah budak dosa. Mereka harus bertobat dan hidup dalam kebenaran, maka mereka akan sungguh-sungguh bebas, tidak lagi dalam perbudakan dosa. Hidup dalam kebenaran berarti hidup taat kepada kehendak Allah seperti Yesus, yang makanannya adalah melakukan kehendak Bapanya. Saudara-saudara, pada dasarnya dosa adalah tindakan yang melawan kehendak Allah. Jika kita dapat taat dan setia melaksanakan kehendak Allah, maka kita dapat bebas dari dosa. Allah menghendaki kita berbuat kasih dan menghasilkan buah-buah roh. Kasih dan buah-buah roh itulah yang membebaskan kita dari dosa. Tidaklah mungkin bahwa seorang hendak membunuh Yesus dan sekaligus keturunan Abraham. Sama halnya dengan kita, tidaklah mungkin kita taat mengikuti ajaran Yesus dan sekaligus berbuat dosa. Allah adalah kasih. Yesus adalah wujud kasih Allah kepada kita. Maka setiap orang yang setia mendengarkan Yesus pasti berbuat kasih dan menghasilkan buah-buah kasih seperti sukacita, damai, sejahtera, kerukunan, persaudaraan, kerendah hatian, dan ketaatan. Jika kita mengaku bahwa kita murid Yesus tetapi tidak hidup dalam kasih dan menghasilkan buah-buah kasih, kita ini seperti bangsa Israel yang mengaku sebagai keturunan Abraham tetapi hendak membunuh Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia datang dari Bapa, diutus oleh Bapa. Namun orang Yahudi tidak akan mau menerima dia, malahan mereka mau membunuhnya. Pernyataan Yesus sebagai anak Allah penuh kebenaran. Namun jika kebenaran itu belum menjadi bagian dari hidup kita, kita pasti sulit menerimanya. Artinya jika kebenaran kita belum dipengaruhi oleh Dia, cinta kita belum dipengaruhi oleh cintanya, kepentingan kita belum dipengaruhi oleh kepentingannya, kita hanya dapat berputar dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita memohon agar Roh Tuhan senantiasa memimpin hidup, cinta dan kepentingan kita. Dengan demikian, segala yang kita buat dalam hidup, cinta dan pengabdian sungguh memerdekakan kita. Saudara-saudara, masa Prapaskah merupakan kesempatan istimewa untuk menanggalkan belenggu-belenggu dosa agar menjadi manusia merdeka.
Masa ini juga adalah saat terindah bagi kita untuk membarui kesetiaan kita kepada Tuhan. Marilah kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita orang yang sering jatuh dalam dosa. Dengan demikian, kita sampai pada pertobatan. Ya Bapa di surga, semoga pada masa Paskah ini kami mampu untuk mawas diri dan dengan rendah hati sampai pada pertobatan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.